Hai geng, welcome back to my channel. Terima kasih sudah kembali ke channel ini geng. Kali ini kita akan ke negara Dipa. Masih kerajaan di Kalimantan Selatan. Kerajaan yang akan menjadi cikal bakal Kesultanan Banjar nantinya. Tapi sebelum kita kesana jangan lupa like dan subscribe bagi yang belum, yang sudah. Terima kasih banyak. Oke geng, kerajaan negara Dipa inilah kerajaan yang berada di Kalimantan Selatan sekarang. Pusat kerajaan negara Dipa terletak dekat Amuntai, sekitar Tabasan lah kalau sekarang itu. Jadi ketika Empu Jatmika mendirikan Candi Agung dan negara Dipa di Amuntai, daerah ini sebenarnya adalah milik Raja Kahuripan. Raja Kuripan atau Tanjung Puri. Kemarin kita sudah cerita ya, imigran Melayu mendirikan kerajaan Tanjung Puri. Videonya ada di link di atas. Kalau misalnya nama Kahuripan ini dipertentangan dengan negara Daha, kemudian jelas keraton di Amuntai ini adalah Tanjung Puri. Jadi geng, pada saat Tanjung Puri masih jaya-jayanya dulu, daerah negara Dipa ini adalah bandar utamanya. Jadi setelah negara Dipa menjadi keraton dan pusat pemerintahan baru, bandar kemudian dipindahkan ke Daha. Setelah Daha diubah menjadi keraton dan pusat pemerintahan baru, bandar kemudian dipindahkan ke Muara Bahan atau Marabahan. Pada tahun 1222 terjadi perang ganter geng, antara Ken Arok, Raja Singasari melawan Kertajaya, Raja Kediri. Jadi dalam pertempuran itu kerajaan Kediri kemudian runtuh, keluarga kerajaan Kediri kocar-kacir mengungsi ke Tampantila ke sana kemari kan. Nah, di antara keturunan orang-orang kerajaan Kediri ini, geng, dalam pelarian itu ada Empu Jatmika ini, seorang saudagar bangsawan dari Keling, Kediri yang kemudian menjadi wilayah Majapahit, yang leluhurnya itu pernah menjadi tim suksesnya Prabu Kertajaya Raja Kediri ini. Saya singgung sedikit lah dalam Hikayat Banjar ya. Kenapa saya bilang saudagar Kediri? Jadi geng, bapak dari Empu Jatmika ini, saudagar Mangkubumi, itu berpesan ketika beliau mau pulang ya, mau pergi, mau meninggal lah. Hei Empu Jatmika, sepeninggalku nanti, pergi baik-baik kamu. Di negeri Keling ini banyak orang yang besar-besar, ingat-ingat dan tahu-tahu akan diri. Kalau malu dibenci orang pada lakumu. Lamun kamu akan di negeri Keling ini, tiada kamu menjadi orang besar. Baik kamu lari negeri Keling ini mencari tempat lain. Adapun lamun kamu hendak berdiam pada lain tempat dari sini, cari tanah itu kira-kira pencaluk di tengah malam itu, ambil sakepat tanah itu. Lamun rasanya hangat serta berbau harum, itu baik tempat berdiam, banyak berkatnya pada bumi, itu bunga ditanam menjadi penyakit pun jauh. Ini pesan dari bapaknya Empu Jatmika dalam Hikayat Banjar, sehingga kemudian dia berlayar mencari tempat yang dimaksudkan tadi. Kemudian Empu Jatmika ini memutuskan berangkat melakukan ekspedisinya itu ke Kalimantan, karena dianggap karir politiknya itu di tanah Jawa itu sudah habis lah, sudah selesai. Empu Jatmika ini kemudian bersama dengan anaknya Lembu Mangkurat dan Empu Mandastana. Jadi Lembu Mangkurat ini kalau logatnya orang Banjar itu lambung mangkurat. Mendapat saran dari ayahnya tadi yang saudagar Mangkubumi tadi, kemudian mencari tanah yang berbau harum tadi. Kemudian setelah mereka mengarungi lautan menggunakan kapal prabayaksa, akhirnya kemudian mereka sampai ke tanah yang berbau harum itu. Kemarin saya sudah cerita ini saya singgung di video sebelumnya juga, Tanjung Puri. Silahkan dicek ulang prosesi mereka mendapatkan tanah ini atau tempat ini. Di persimpangan dua buah sungai kemudian Empu Jatmika singgah dan membuat pemukiman di situ. Pada tahun 1387 kayak Empu Jatmika mendirikan kerajaan negara Dipa dengan menaklukkan kerajaan Candi Laras di Margasari. Walau sudah berwujud kerajaan, tapi sebenarnya negara Dipa ini tidak memiliki raja. Karena Empu Jatmika ini bukan keturunan raja. Walaupun demikian, Empu Jatmika tetap menjalankan roda pemerintahan semacam Patih Mangkubumi ya. Sedangkan rajanya dibuat berwujud patung. Dalam Hikayat Banjar itu diceritakan seperti itu.
Ekspedisi yang dipimpin Empu Jatmika ini dibantu oleh dua orang putranya itu tadi, Lembu Mangkurat atau Lambung Mangkurat dan Empu Mandastana. Jadi dalam rombongan itu juga ikut serta pasukan Bayangkara di bawah pimpinan Hulu Balang Arya Magatsari dan 1.000 tentara Majapahit di bawah pimpinan Tumenggung Tatah Jiwa. Nah, Empu Jatmika ini sebenarnya adalah seorang, dulunya itu saya sudah ceritakan di awal tadi, buronan politik dulunya, tapi kemudian menjadi orang bawahan Majapahit. Pendirian Kerajaan Negara Dipa ini, geng, ini satu masa dengan Kerajaan Kutai Kartanegara ya. Saya sudah cerita kemarin siapa yang mendirikan, seperti apa prosesnya saya sudah cerita. Ini juga kurang lebih aja waktu pendiriannya. Mereka berdiri itu di satu masa, di satu fase. Sekitar 1.300-an sekian lah kurang lebih ya. Dengan bantuan Majapahit ini, geng, karena Empu Jatmika ini keturunan bangsawan Kerajaan Kediri yang merupakan musuh Kerajaan Singosari atau leluhur Majapahit di masa lalu, setelah berhasil menguasai Candi Laras, Empu Jatmika ini mendirikan Kerajaan Negara Dipa dan diangkat sebagai kepala pemerintahan dengan gelar Maharaja di Candi. Dan dengan bantuan Majapahit pula, akhirnya Negara Dipa menjadi kerajaan yang kuat. Karena kemudian negara ini menjadi vasal Majapahit, menjadi ujung-ujungnya tetap menjadi kepanjangan tangan dari Kerajaan Majapahit di Kalimantan Selatan, Kalimantan bagian selatan. Namun karena Majapahit sudah membantu, otomatis harus ada timbal balik lah. Negara Dipa kemudian menjadi negara bagian Majapahit atau dikenal dengan istilah Sakai. Walau negara Dipa cukup kuat, tapi untuk menyerang kerajaan Kuripan atau Tanjung Puri kemarin mereka masih berpikir-pikir dua kali. Karena walau bagaimanapun, kekuatan dari Kuripan waktu itu masih diperhitungkan. Apalagi ada 5 kerajaan kecil yang dipimpin oleh mantan Panglima Kerajaan Tanjung Puri yang sebagai backing di belakang ya. Yang dipimpin oleh Panglima Datu Badualima. Kemarin kita sudah cerita tentang Panglima Datu Badualima ini. Untuk memuluskan rencananya, geng, Empu Jatmika ini, Maharaja di Candi ini merayu Raja Kuripan agar mau mengawinkan putrinya dengan putranya. Namun Raja Kuripan menolak. Tidak putus asa, kemudian Lambung Mangkurat yang bertindak sebagai Mangku Bumi itu menawarkan penggabungan kedua kerajaan ini, geng. Dan menawarkan mengangkat Putri Junjung Buih, anak dari Raja Kahuripan itu, sebagai Ratu Negara Dipa. Akhirnya Raja Kuripan menerima tawaran itu dengan berbagai macam pertimbangan. Nah, walau banyak ditentang oleh para kerabat dari kerajaan dan pejabat kerajaan Kahuripan, Negara Dipa pun memindahkan pusat kerajaan ke Kuripan. Atas keputusannya yang kontroversial ini kemudian membuat Raja Kuripan itu merasa bersalah, dia agak salah. Kemudian dia akhirnya mengasingkan diri, diikuti beberapa kerabat ke arah Batu Piring atau Paringin. Di Batu Piring itu kemudian Raja Kuripan ini mendirikan kerajaan kecil bernama Kerajaan Batu Piring dan saudara raja diangkat sebagai kepala pemerintahannya. Walaupun Putri Junjung Buih sudah diangkat menjadi ratu di Negara Dipa, namun semua kebijakan itu tetap di tangan Patih Lambung Mangkurat. Negara Dipa ternyata kepanjangan tangan dari Majapahit di Pulau Kalimantan. Ini sudah jelas. Seperti beberapa kerajaan yang lainnya itulah. Beberapa pangeran Kuripan yang kecewa pergi meninggalkan istana, geng. Namun diburu oleh pihak Negara Dipa. Kenapa? Karena dikhawatirkan akan melakukan pemberontakan. Inilah kemudian dikejar-kejar oleh Lambung Mangkurat. Para pangeran ini melarikan diri ke arah Batang Alai dan diangkat menjadi pemimpin di daerah itu. Jadi merasa terancam, Patih Lambung Mangkurat memerintahkan untuk menyerang daerah Banualima ini, yaitu Batang Alai, Batang Tabalong, Batang Balangan, Batang Hamandit, dan Batang Tapin. Kerajaan Batu Piringan sendiri luput dari penyerangan karena bersedia menjadi bagian dari Kerajaan Negara Dipa. Dibantu oleh pasukan Majapahit yang pimpinan Hulu Balang Arya Magatsari dan Tumenggung Tatah Jiwa, kelima daerah itu bisa ditaklukkan. Sementara Pangeran Kuripan itu berhasil diselamatkan oleh para panglima dan disembunyikan di daerah Manggajaya atau wilayah Kecamatan Batang Alai Timur kalau sekarang itu di Pegunungan Ratu sana. Daerah Manggajaya ini konon sulit ditaklukkan dan Negara Dipa beberapa kali lah sudah mencoba mengirimkan pasukan ke sana. Namun tidak pernah berhasil untuk menaklukkan daerah Manggajaya ini. Kenapa? Karena menurut legenda, sudah jelas kemarin kita cerita, di tempat itu tempat berkumpulnya para panglima Banualima yang sakti dan juga topografinya memang susah di daerah itu. Sehingga memang itu tempat yang bagus untuk tinggal dan berlindung. Dalam Hikayat Banjar Resensi 2. Jadi Empu Jatmika ini bergelar Maharaja di Candi, saudagar kaya raya dari negeri Keling, pendiri Negara Dipa tahun 1387 dengan menaklukkan kerajaan Candi Laras yang terletak pada sebuah anak sungai Bahan di daerah sebelah hilir. Ia menjadi bawahan Raja Kerajaan Kuripan. Awalnya kerajaan pribumi yang lebih dulu eksis di situ. Kemudian Empu Jatmika memerintahkan Bentara Kanan Tumenggung Tatah Jiwa memperluas wilayah mereka dengan menaklukkan daerah Batang Tabalong, Batang Balangan, Batang Pitak, dan daerah perbukitannya di sekitarnya yang dihuni oleh suku Dayak Ratus. Kemudian dia juga memerintahkan Bentara Kiri Arya Magatsari itu menaklukkan daerah Batang Alai, Batang Labuan Amas, Batang Amanit, dan daerah perbukitan sekitar daerah-daerah itulah. Kemudian dia memindahkan ibu kota dari negeri Candi Laras
ke negeri Candi Agung. Jadi sebuah candi kuno di hulu Sungai Bahan sana yang terletak di sebalik negeri Kuripan ya. Jadi Empu Jatmika sebagai penerus Raja tua Kerajaan Kuripan atau negeri Kuripan, negeri Candi Laras dan negeri Candi Agung. Kemudian ditambah negeri Batung Batulis dan Baparada atau Balangan yang disebutkan dalam Hikayat Banjar Resensi 2. Maka daerah-daerah inilah yang awal mula menjadi kekuasaan kerajaan negara Dipa. Lambung Mangkurat sebagai pemangku atau pejabat raja, ia bergelar Ratu Kuripan karena wilayah tempat tinggalnya memang adalah bekas negeri Kuripan ini. Dia bertindak sebagai pejabat raja menggantikan ayahnya. Kemudian dia berhasil memperluas wilayah kerajaan dari Tanjung Silat hingga sampai ke Tanjung Puting, yaitu wilayah dari Sungai Barito sampai Sungai Seruyan sana. Namun ada satu hal yang bergolak di dalam pemerintahan negara Dipa, yaitu saling berebut pengaruh antara imigran Majapahit yang sengaja disusupkan menjadi pejabat di negara Dipa dengan orang-orang Tanjung Puri yang ikut mengabdi jadi pejabat di kerajaan negara Dipa ini, karena tadi kan ceritanya penggabungan dua kerajaan. Apalagi kemudian setelah politikus Majapahit mampu mempengaruhi Patih Lambung Mangkurat yang akhirnya memutuskan melarang adat istiadat Melayu dan Dayak di kerajaan negara Dipa ini, geng. Pakaian adat itu harus mengikuti gaya pakaian orang Majapahit. Jadi kelak pada saat perpindahan kekuasaan dari negara Dipa ke negara Daha, kebudayaan Melayu dan Dayak itu memang boleh kembali ya mendapat tempat di kerajaan, tapi sempat dilarang. Raden Galuh Ciptasari alias Putri Ratna Jenggala Kediri yang bergelar Anumerta Putri Junjung Buih atau Putri Tunjung Buih sebagai perwujudan Putri Buih atau Putri Bunga Air menurut mitos Melayu. Jadi ketika Raja Putri Junjung Buih ini menjadi kepala negara, maka Lambung Mangkuratlah yang menjabat sebagai patih atau kepala pemerintahan yang menjalankan roda pemerintahan. Kemudian Raden atau Rahadian Putra alias Raden Arya Gegombak Janggala Raja bergelar Maharaja Suryanata sebagai perwujudan Raja Dewa Matahari ceritanya kan. Kemudian dijodohkan dengan Putri Junjung Buih. Raja ini berhasil menaklukkan Raja Sambas, kemudian Raja Sukadana atau Tanjung Pura, orang besar atau penguasa Batang Lawai Sungai Kapuas, orang besar atau penguasa Kota Waringin, orang besar Pasir, Raja Kutai, orang besar Berau, dan Raja Karasikan. Menurut Hikayat Banjar versi 2, pasangan ini memperoleh kemudian 3 putra, geng, yaitu Pangeran Surya Wangsa, Pangeran Surya Gangga Wangsa, dan Pangeran Arya Dewangsa. Nah, ketiga putra ini kemudian memerintah di daerah yang berlainan, geng. Ada yang di Undan Besar dan Undan Kuning, kemudian ada yang di Undan Kulon dan Undan Kecil, Candi Laras, Candi Agung, Batung Batulis, dan Baparada. Setelah beberapa lama memerintah pada tahun kisaran 1464, ya, Putri Junjung Buih dan Maharaja Suryanata ini mengatakan hendak pulang ke tempat asalnya. Dan pemerintahan kemudian dilanjutkan oleh putra-putranya tadi. Ini sebenarnya cerita yang dikemas memang sengaja dikemas. Karena ini mirip sekali kepulangannya, kedatangannya itu dengan kepulangan Putri Junjung Buih dengan Maharaja Suryanata, mirip dengan kisah Aji Batara Agung Dewa Sakti dengan Putri Junjung Buih juga, Putri Karang Melenu itu. Tapi nanti kita akan bahas di video yang lain kemiripan ini. Arya Dewangsa, geng, putra bungsu Putri Junjung Buih ini dengan Maharaja Suryanata ini menikahi Putri Mandusari alias Putri Kuripan bergelar Putri Kabo atau Kebo ya, Waringin, karena konon dia minum susu kerbau putih yang terikat pada pohon beringin, yaitu putri dari Lambung Mangkurat alias Ratu Kuripan. Lambung Mangkurat ini julukannya Ratu Kuripan dengan Dayang Diparaja. Nah, Raden Sekar Sungsang, cucu Putri Junjung Buih dan juga cucu Lambung Mangkurat adalah putra dari pasangan Pangeran Arya Dewangsa dengan Putri Kabuwaringin ya, menurut Hikayat Banjar versi 2 ya, atau resensi 2. Raden Sekar Sungsang atau alias Panji Agung Ramanata itu pernah merantau ke Jawa, geng. Dan kemudian diduga dia sudah memeluk Islam saat itu. Dan di Pulau Jawa kemudian ia mengawini wanita setempat dan memperoleh 2 putra yang bernama Raden Panji Dekar dan Raden Panji Sekar. Panji Sekar kemudian bergelar Sunan Serabut karena menikahi Putri Raja Giri. Jadi Sunan Serabut dari Giri inilah yang kemudian yang menuntut upeti kepada Putri Ratnasari atau Ratu Lamak, putri dari Raden Sekar Sungsang dengan Putri Rana Minangsi yang menggantinya sebagai raja nantinya. Ratu Lamak ini kemudian digantikan adiknya yaitu Ratu Anom yang pernah ditawan ke Jawa karena gagal membayar upeti. Menurut Hikayat Banjar versi 1, ibu Raden Sekar Sungsang yaitu Putri Kalungsu alias Putri Kabuwaringin ini permaisuri Maharaja Garang Lalayan. Jadi sempat menjadi wali raja ketika Raden Sekar Sungsang masih berumur 6 tahun sewaktu Maharaja Carang Lalayan yang mengatakan bahwa dia ini hendak pulang ke tempat asalnya. Jadi Maharaja Carang Lalayan kemudian melantik Lambung Mangkurat sebagai pemangku
pada masa Maharaja Sarikaburungan atau Raden Sekar Sungsang, putra dari Putri Kabuwaringin alias Putri Kalungsu, untuk menghindari bala bencana ibu kota kerajaan, kemudian dipindahkan dari Candi Agung di Amuntai karena dianggap sudah kehilangan tuahnya, ya, sudah kehilangan berkahnya. Jadi pusat pemerintahan itu kemudian dipindahkan ke arah hilir, geng, pada perjabangan anak Sungai Bahan, yaitu Muara Hulak, yang kemudian berganti nama menjadi Negara Daha. Sekarang itu Kecamatan Daha Selatan. Jadi sehingga kerajaan kemudian disebut dengan nama yang baru sesuai letak ibu kotanya ketika dipindahkan, yaitu Kerajaan Negara Daha. Nama Sungai Bahan pun berganti menjadi Sungai Negara. Itu, geng. Terima kasih sudah menonton. Kita akan berjumpa lagi di video berikutnya, Negara Daha. Sekarang Negara Dipa, nanti Negara Daha. Jangan lupa like, share, dan komen. Kita akan berjumpa lagi di video berikutnya.